Baik, masih kita ketemu lagi dengan workshop sejarah Geger Cilegon. Dan kali ini yang akan kita bahas sesuatu yang spesial, yaitu tentang jenis senjata yang dipergunakan oleh eh, tentara Belanda dalam rangka pertempuran di Toyomerto sehingga menimbulkan kekalahan bagi pihak pejuang. Nah, tentu saja itu ada alasannya kenapa gitu. Dan mungkin kali ini kita akan mencoba membahasnya, dan jenis senjatanya juga akan kita cari tahu seperti apakah gerangan gitu. Namun sebelum kita mencapai ke sana, tentu sedikit pengantar karena terjadinya pemberontakan itu kan ada sebab musababnya. Akan tetapi peristiwa Geger Cilegon ini sebab musababnya itu sebetulnya sudah jelas, yaitu sebuah upaya untuk merebut kemerdekaan. Namun di dalam kejadian itu ada juga hal-hal lain yang menjadi pemicu, diantaranya beratnya pajak yang diambil oleh pemerintah pada waktu itu, yang dipungut oleh pemerintah Karisidenan Banten yang berlaku di seluruh wilayah Banten, yaitu tentang pajak. Jadi mungkin kita sedikit ulas saja, mudah-mudahan ini juga memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana situasi pada masa penjajahan. Tapi sebelum itu Pak Kagol ya, tentang logo ini baju. Oh iya. Ini memang logo ini saya yang buat, cuma ya. yang berhak menjelaskan Bapak, karena Bapak yang spesialis Geger Cilegon, yang ada sertifikatnya juga. Kalau logo memang saya yang buat, itu berkaitan dengan Serang Cilegon yang nanti pertempuran itu akan kalah di Toyomerto tadi itu. Kenapa goloknya pecah separuh? Nah, yang golok pecah ini yang mana? Yang Cilegon atau yang Serang? Terus kemudian sampai urutannya yang nanti kalau nggak salah Serang belum bertempur Pak ya? Serang belum sampai terlaksana. Belum sampai terlaksana. Makanya goloknya masih bagus. Goloknya masih bagus kan. Kalau Cilegon sudah gompal. Kalau Cilegon goloknya bagus. Cilegon goloknya bagus. Karena dianggap sudah berhasil sukses menebas para iya. Jadi rompal itu sebagai perlambang bahwa tidak berhasil gitu. Tidak berhasil, kekalahan. Rompal ini lambang ketidakberhasilan. Goloknya gompal. Ya, sebagai perlambang. Jadi golok gompal ini lambang gagal apa lambang dipakai? Gagal. Lambang gagal. Gagal ya. Sedangkan yang satunya lagi dianggapnya tajam dan sudah melakukan tugasnya. Golok ini membabat semua jajaran pejabat pemerintah Hindia Belanda. Oh iya. Berarti bisa dua versi. Makna ya. Iya. Tapi makna yang kita pakai adalah yang goloknya bagus, itu maknanya bisa bekerja dengan baik, ya kan. Sedangkan golok yang gompal ini itu salah bacok, sehingga bacoknya batu rusak lah goloknya. Rusak tidak berhasil lah. Tidak berhasil. Nah, yang tidak berhasil berarti Serang. Yang tidak berhasil untuk menduduki kabupaten, kalau sekarang Provinsi Banten ya kalau sekarang. Kalau dulu Karesidenan Banten. Karena tujuannya merebut Karesidenan Banten, Geger Cilegon itu. Karesidenan Banten itu berarti tingkat provinsi. Kalau sekarang Provinsi Banten. Provinsi. Berarti yang mau dilawan bupati gubernur ya. Gubernurnya waktu itu bernama Engelberg. Oh, Engelberg itu ya, residen sebagai gubernur. Ya. Kalau yang di Cilegon yang dikejar-kejar itu asisten residen berarti setingkat kabupaten. Bupati. Bawahannya residen gitu. Siapa namanya, Pak? Kalau yang juga asisten residennya Goebbels. Johann Hubert Goebbels. Robert Goebbels. Johann Hubert Goebbels. Goebbels. Dan setelah peristiwa ini terjadi, itu dipecat. Goebbels. Goebbels meninggal. Tetapi residen dipecat oleh Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal berarti oleh Gubernur Jenderal yang ada di Jakarta. Iya, itu dipecat. Berarti tingkatannya kalau sekarang ya presiden. Presiden ya. Nah, karena waktu itu mau nginduknya ke ini, jadi presidennya, tapi tetap dianggapnya presiden kalau sekarang. Presidennya dipecat oleh kerajaan Inggris. Akhirnya. Iya. Jadi dia mecat asisten residen apa namanya? Menarik nih.
setelah peristiwa Geger Cilegon terjadi dianggap aib lah gitu ya, sampai petus begitu. Akhirnya si residen Banten si Engelbrecht juga dipecat dari jabatannya oleh Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal juga dinilai oleh pemerintah Kerajaan Hindia Belanda tidak becus juga dipecat juga. Gitu. Ini menarik ini. Jadi beruntun. Jadi banyak yang dipecatin. Yang lainnya yang di Cilegon mati semua. Berarti lanjut logo tadi tuh sampai logo perjalanan ke Toyo Merto yang bahkan ditambahin dulu ya. Karena ini merupakan lambang bulat ini bintang bulan emas. Bulan emas itu hanya perlambang pemikiran yang brilian gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan bulan emas ini ibarat matahari mau tenggelam di barat kan, ya. Kemerah-merahan kan mau tenggelam. Nah, tetapi bukan berarti matahari itu tenggelam itu tidak akan muncul lagi, dan pasti suatu saat muncul akan di timur, akan menerangi lagi. Inilah Geger Cilegon. Tenggelam di barat, kemudian nanti muncul lagi di timur. Dan menurut pandangan Sartono juga, gerakan Geger Cilegon itu berawal dari timur. Tanara. Tanara ya. Dari timur Tanara. Dari timur Tanara berawal, kemudian bergerak ke barat. Dan sukseslah di Cilegon tadi, goloknya sukses gitu. Mau ke Serang sedikit gagal gitu. Tapi artinya sudah di barat juga kan, Serang juga, tapi nanti si pelaksanaan semua kena gitu. Jadi perlambang inilah yang artinya sudah betul-betul secara mewahiri makna-makna itu seperti ini gitu. Jadi bulan keemasan itu memang cara berpikir para kiai itu pemikirannya luar biasa. Gagal juga sebetulnya gagal wajar lah gitu. Nah itu satu. Kemudian tenggelam di barat karena matahari itu tenggelamnya di barat tapi muncul di timur nanti menerangi gitu. Gerakannya dari awal itu juga gerakan di barat kemudian bergeser ke timur. Jadi kira-kira lambang ini Kaos Geger Cilegon. Jadi lambang Kaos Geger Cilegon itu melambangkan dua golok adalah dua kota besar di Banten ya pada waktu itu, yaitu Serang dan Cilegon. Yang Serang itu adalah Tanara, pusatnya dari situ. Terus kemudian Cilegon punya pusat nggak? Di mana pusatnya? Cilegon pusatnya justru Cilegon itu ibu kota Afdeling Anyar. Nggak, pemberontakan tadi itu pejuang itu kumpulnya di mana kalau Cilegon? Di Cilegon, di perempatan. Di perempatan. Kalau berarti Jombang ya? Di Jombang. Kalau Serang juga kumpulnya di sekitar alun-alun. Sama. Oh, iya. Sama. Artinya kalau di Tanara dan Cikande beda orang. Berarti Tanara itu kalau Cilegonnya bejinya ya, kiwasitnya itu ya. Bisa disebut begitu enggak? Karena kan kalau pejuang kumpulnya di alun-alun Serang. Kalau di Cilegon kan di Gardu itu ya, kalau nggak salah saya dengar itu. Jadi kalau di Serang itu keganteran Kasemen ya, dari situ kumpul untuk menyerang Serang. Sebagian lagi dipersiapkan untuk menyerang Tanara dan Cikande. Sebagian lagi. Jadi sudah diplot. Sudah diplot. Nah, Cilegon itu dari utara pasukannya dibina Haji Wasid, dari selatan yang itu Bagus Ismail bertemu di perempatan. Oh iya. Nah, sekarang namanya perempatan Matahari Lama. Jombang Wetan berarti ya. Masuknya Jombang Wetan. Berarti kalau di Serang itu tempatnya di Ganteran, Angsoka kumpulnya. Di Cilegon di Jombang Wetan itu rumah saya semua loh ya. Jadi tempat pemberontakan Geger Cilegon itu kumpulnya di Angsoka, Ganteran, rumah saya sekarang. Di Jombang Wetan rumah nenek, di rumah bapak. Dulu. Jadi berat juga nih lahir di tempat kumpul pemberontak gitu ya. Tapi ya pemberontak kan versi Belanda. Lagi-lagi nama itu penting. Pemberontak itu versi Belanda. Tempat versi kita tentu namanya perjuang. Para pejuang. Jadi itu Serang Cilegon kotanya, terus kemudian lambang golok kenapa gompal sebelah. Nanti bagi yang mau beli kaos Geger Cilegon, Clement J Sompal, bukan tanpa alasan. Ini adalah simbol bahwa kita harus hati-hati dalam memegang senjata, jangan sampai salah. Terus kemudian emas itu adalah dua lingkaran ya. Lingkaran pertama kan ada dua itu ya tentu kita tahu ya, lingkaran dunia dan lingkaran akhirat. Karena perjuang Geger Cilegon juga bulan emas dan matahari mau tenggelam. Jadi bulan emas itu
kejernihan pemikiran para ulama ya seperti Bapak bilang tadi, atau gampangnya kalau orang-orang barat bilangnya golden age, masa-masa keemasan ini Kemasan. Geger Cilegon. Dan perlu ditambahin lagi satu lagi, sebetulnya kita jadi orang Indonesia ini harus bangga. Pertama, peristiwa Geger Cilegon ini pemberontakan terakhir yang terjadi yang ada di muka bumi ini. Peristiwa pemberontakan yang terakhir, karena pemberontakan itu banyak. Yang terakhir. Kemudian kemerdekaan Indonesia juga itu merupakan satu-satunya perintah kepada seluruh dunia untuk menghentikan penjajahan di muka bumi, dan alhamdulillah berhasil. Perintah oleh Indonesia untuk tidak ada penjajahan di muka bumi berhasil, kecuali Israel, dan itu juga mungkin barangkali menunggu Indonesia juga yang akan menyelesaikannya. Itu barangkali ya. Nanti mungkin dalam kesempatan lain itu dibahas, tapi kali ini khusus ngebahas masalah pertempuran dari Cilegon menuju Serang yang nanti gugur di Toyomerto. Di Toyomerto, dan yang akan dibahasnya itu persenjataannya. Sampai ke persenjataan. Nah, cuma alur ceritanya dulu Pak dibahas. Alur ceritanya begini, kalau boleh dikatakan tadi bahwa selain rencana untuk merebut kemerdekaan, ada juga faktor ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Banten gitu, masyarakat Banten, Cilegon, tentang pajak. Dan apa kebetulan yang merasa keberatan ini orang Cilegon, Afdeling Anyar nih, tentang pajak ini. Bentar dulu, Afdeling Anyar tuh berarti setingkat kabupaten. Kabupaten Anyer ya? Kabupaten Anyar berarti yang membawahi kewedanaan Keramat Watu, kewedanaan Cilegon, dan kewedanaan Anyar. Berarti kewedanaan itu kecamatan. Kecamatan kurang lebih ya. Biar Ya, ada gambaran ada ya. gambaran, betul. Anyer itu dulu adalah Afdeling yang setingkat kabupaten yang membawahi kewedanaan tiga kewedanaan, salah satunya Keramat Watu, yaitu disebut kecamatan. Dan ada lagi asisten wedananya, asisten wedana Bojonegara, asisten wedana Merak, asisten wedana Mancak gitu. Jadi itu di bawah kecamatan. Berarti lurah ya masuknya ya. Lurah ada lagi. Lurah beda. Beda lagi. Semi lurah sebelum lurah. Sebelum lurah masih ada lurah, masih ada. Jadi Afdeling Anyer tadi lanjutnya. Jadi Afdeling Anyar itu udah jelas ya, itu membawahi ibu kotanya di Cilegon. Makanya yang diserang oleh para kiai ini yang direncanakan menguasai Cilegon dulu. Nah, dan alhamdulillah itu berhasil dengan sukses dan gemilang. Itu sudah dibahas kan. Jadi masalah pajak juga perlu. Artinya kita itu biar tahu situasi di masa dulu, karena saya menganggapnya bahwa sejarah Geger Cilegon adalah tonggak sejarah bangsa Indonesia. Kenapa? Karena melalui sejarah Geger Cilegon ini kita semua bisa mengetahui bagaimana di masa lalu. Yang sebenarnya bagaimana, kan kita sekarang kan kedengarannya kayaknya sibuk aja dengan penjajahan perang begitu aja. Tetapi sebenarnya yang terjadi itu salah satu penyebabnya itu begini. Kenapa setelah peristiwa itu terjadi bahwa ada dalam satu sidang, kan ditangkepin tuh, satu sidang pengadilan itu ada Arja namanya dari Luwung Sawu. Arja dari Luwung Sawu itu ditanya, kamu waktu itu ikut? Iya ikut kan gitu di pengadilan. Pengadilan nih udah ditangkepin. Udah ditangkap ya. Pengadilan. Nah, terus dijawab, apa aja kamu? Nah, ditanya, kenapa kamu ikut-ikutan? Dijawab sama Arja itu, saya diperintahkan untuk pergi ke Cilegon dan membunuh asisten residen katanya. Tapi ternyata yang membunuh memang bukan Arja. Akhirnya kan asisten residen juga lagi di Anyer nggak ada, saling kejar. Nah, kemudian Haji Ismail akan diproklamasikan sebagai raja dan Haji Wasid akan diangkat menjadi patihnya. Lalu akan tiba masanya di mana rakyat biasa akan bahagia. Orang tidak perlu lagi membayar sewa tanah, pajak kepala, ataupun pajak usaha. Ini kata Arja. Kata Arja. Diinterogasi karena itu Haji Wasid yang ngomong. Haji Wasid ngomong ke Arja. Ja gitu, kamu bunuh ya asisten residen. Terus nanti setelah itu mau diangkat raja tuh Bagus Ismail. Setelah itu masyarakat ini nggak kena pajak lagi. Pajak kepala maksudnya. Pajak kepala. Nah, pajak kepala tuh seperti apa sih maksudnya? Maksudnya itu yang kepala endas. Kepala itu yang penting diketahui itu, jadi biar ada gambaran gitu. Makanya ini yang kan kita taunya pajak motor, pajak mobil, itu pun jarang bayar kalau belum
ganti plat. Kok ini yang akan dibebaskan sama Haji Wasid ini pajak kepala. Kepala. Nah, berarti apa sih maksudnya gini sebetulnya? Jadi pada masa lalu itu masa kesultanan itu, jadi orang-orang tertentu itu ada namanya tanah negara itu tanah kesultanan. Orang-orang tertentu itu masyarakatnya punya wajib gotong kerja, gotong royong namanya. Gotong royong. Ya, gotong royong itu ya. Disebutnya pancen dinisten gitu, pancen dinsten gitu. Kalau orang Belanda nyebutnya itu. Orang Belanda nyebutnya seperti Iya, pancen dinsten gitu. Jadi setiap orang itu punya kewajiban gotong royong untuk mengelola mengerjakan tanahnya negara ini. Negaranya kan kesultanan gitu. Sebelum Belanda datang. Sebelum Belanda datang. Nah, terus kemudian begitu Belanda datang gitu ya, memang nggak langsung. Itu di tahun 1882, berarti 4 tahun sebelum Geger Cilegon meletus, si gubernur residen Banten ini namanya J.P. Sepan namanya, Sepan gitu. Si Sepan ini mengambil kebijakan, dikiranya kerja wajib itu dikiranya itu tugas semua masyarakat Banten gitu. Padahal mah bukan. Itu tidak semua, hanya masyarakat tertentu yang diwajibkan. Yang punya tanah makan enggak. Oh iya. Ya. Yang punya tanah. Orang-orang tertentu aja yang dipilih, diwajibkan, ya dipilih karena dia juga akan mengambil untung dari situ gitu. Tetapi oleh si Sepan ini mengeluarkan edaran bahwa diganti dengan pungutan pajak kepala. Pajak kepala itu pajak perorangan. Jadi setiap orang Banten yang umurnya 15 tahun sampai 50 tahun bayar pajak. Ini yang membuat keresahan. Oh, berarti punya motor nggak punya motor selama punya badan bayar. Iya, waktu berat itu juga ya. Pajak kepala namanya. Pajak dirinya sebenarnya. Dirinya bayar pajak. Jadi dianggap si Sepan ini gitu. Dikiranya itu tuh pajak semua orang itu harus bayar kerja wajib, namanya gotong royong. Padahal gotong royong itu untuk orang-orang tertentu saja. Tidak seluruh orang Banten punya kewajiban gotong royong, enggak. Gitu, gotong royong itu ada orang tertentu yang punya kewajiban ya. Sampai sekarang gotong royong kan masih. Jadi gotong royong itu kerja wajib itu adanya di zaman kesultanan. Si Belanda datang, nah pemerintahan mengatur sistem ketatanegaraan, sistem administrasinya, mengeluarkan undang-undangnya dikenakan semua sebanten, tidak pandang bulu. Iya, orang ngamuk di situ. Nah, tetapi memang sih enggak, peristiwa Geger Cilegon maka kaitannya udah berjalan, udah direncanakan lama. Ini hanya faktor yang udah deket ya. Yang udah deket sih, memang faktor penyebab juga gitu. Artinya iyalah, sebetulnya kalau kita mah kayak dulu mah zaman sultan mah nggak ada yang begini-begini. Waktu kita sultannya nggak ada, kita jadi begini. Oke, karena itu kita yuk ngerebut kemerdekaan, bikin kesultanan lagi gitu. Jadi artinya saling keterikatan. Berarti sih ini salah Sepan nafsirin perintah dari pusat, apa emang dari pusat seperti itu perintahnya? Sepan itu dia menafsirkan wilayah sendiri. Artinya ada di pusat enggak gitu kan? Enggak, kalau pusat kan urusannya beda. Ini pasti Sepan ini biang keroknya sebenarnya ya. Jadi nafsir dewek apa dewek. Jadi istilahnya beginilah, kalau sekarang mah gubernur ngambil kebijakan karep dewek ya kan, dan harusnya dia tanya dulu sebenarnya kerja wajib itu di Banten itu apa sih, gitu harusnya ditanya gitu. Apakah seluruh orang Banten diwajibkan untuk kerja wajib gitu. Makanya kan yang senajan nggak ada WA juga kan bisa lah kirim surat lah, karena dampaknya pemberontakan nih. Waduh, kalau rakyat udah stres itu ngamuk itu, seluruh berontak semua kan, kayak tadi Arja ya. Iya. Arja itu kan salah satu orang yang kena wajib pajak kepala. Semua, cuman artinya orang yang diomongin kalau kita nih berontak wajib pajaknya hilang. Nah, jadi sabar semangat. Tergiur ya. Nah, gitu wajib pajaknya. Jadi dan menggantinya tuh dengan pajak kepala gitu. Tadinya itu pajak itu pancen dinsten itu sebetulnya enggak semua orang gitu. Nah, makanya
menurut peraturan itu yang wajib membayar pajak itu hanyalah mereka yang diharuskan melakukan kerja bakti. Harusnya gitu. Tapi ini enggak. Itu sebagai pelaksanaan peraturan itu Residen Sepan dari Banten memerintahkan agar semua laki-laki sehat yang berusia 15 dan 50 tahun dikenakan pajak. Oh, 15. Ini kesalahannya si Sepan. Kesalahannya Iya. main gerada-geruduk dari pemerintah, ya. Mentang-mentang ada kan mengikuti, memang ada kan semua kerja-kerja juga dicatat oleh pemerintahan kan. Kalau sekarang oleh stafnya gubernur lah. Iya. Catetin, terus si Sepan lihat, oh ini ada kerja wajib. Diterapkan semua. Udahlah, diganti aja, nggak usah kerja, Tapi pajak kepala. bayar pajak. Gitu. Padahal kerja wajibnya sendiri nggak semua orang umur 15 tahun wajib Enggak. kerja tertentu yang dipilih. Jadi satu kepala keluarga itu paling satu. Paling satu. Itu pun yang dipilih yang paling sehat. Iyalah, kalau ini kan setiap orang barang belum pembantunya, belum saudaranya yang tinggal di rumah itu. Iya, barang ada 7 orang Kalau nggak? 7 orang, nah itu maksudnya 7 keresahan. kepala Iya. wajib pajak. Makanya begitu setelah peristiwa Geger Cilegon ini meletus, pemerintah Hindia Belanda mengevaluasi semua kebijakannya. Jadi akhirnya pemerintah Hindia Belanda lebih bertindak hati-hati gitu. Jadi hikmahnya besar. Besar peristiwa Geger Cilegon ini. Terus si Iya. Sepan itu nanti ujung-ujungnya, oh ini jalanin pusat. Padahal pusatnya nggak begitu. Iya, makanya dipecat. Pecah blow on itu Iya. si Sepan ini kan Dipecat berarti. ya. Jadi coba itu dicek aja nanti kalau nggak percaya dicek ya. Karena kan gimana pejabat apa segala macam kan nanti kalau disalahin kan bilangnya dari pusatnya begini, Iya. dari pusatnya begini gitu. Itu salah satu itu ya namanya pajaknya. Sepan. Jadi kita langsung sekarang pada proses perjalanannya nih. Setelah terjadi penyerangan di Cilegon sudah berhasil dengan sukses ya. Kita Arja tadi sampai Arja. artinya Arja sudah kita anggap selesai ya. selesai ceritanya. Masalah pajak ya sudah selesai. Kita mulai dari kenapa sampai terjadi kegagalan gitu. Karena ini kan yang mau kita bahas, apa sih sampai kalah itu kan gitu. Karena kekalahan yang penyebabnya makan sudah dijelaskan dalam beberapa episode. Cuman kalau senjatanya ini kan belum, biar ada gambaran nih. Pengen tahu sebenarnya senjata apa sih yang dipakai gitu. Katanya ini senjata belum pernah dilihat oleh para pejuang waktu itu, sehingga mereka itu kaget. Akhirnya langsung ya banyak korban gitu. Nah, makanya untuk detailnya nanti kita lihat dari perjalanan ininya nih. Perjalanan menuju Serang. Menuju ke Serang. Sekarang kita akan lihat cerita perjalanan dari Cilegon setelah berhasil memenangkan pertarungan di Cilegon, perjalanan menuju Serang ya. Nyikam Sida sudah ya, udah berlalu ya Udah cerita berlalu, itu ya. iya. Walaupun videonya belum, nanti kita bikin. Nanti nggak apa-apa. Videonya Episodenya kari-kari belum. aja. Cuma cerita Nyikam Sidah ini sudah lewat. Sudah lewat. Sudah menang aja ya. Udah berlalu itu mah. Sekarang kita menuju ke Serang. Hmm. Ya, silakan, Pak. Jadi begini, di halaman 340 ini dijelaskan ya pertempuran di Toyomerto. Jadi bagaimanapun pada petang hari tanggal 9 Juli kaum pemberontak diliputi semangat yang tinggi dan merasa yakin bahwa tidak lama lagi mereka akan berada di Serang. Sepanjang hari itu seperti telah kita lihat, pasukan pemberontak satu demi satu berangkat menuju ibu kota. Maksudnya ibu kota Karesidenan Banten ya, Serang. Serang. Ya. Mereka membentuk satu barisan dan di bawah pimpinan Haji Wasid dan kawan-kawannya maju terus. Di pagi hari itu juga setelah mereka menyadari bahwa apa yang mereka sedang hadapi itu bukan sekedar soal perampokan. Pejabat-pejabat di Serang memutuskan untuk mengirimkan sepasukan tentara dengan pasukan tentara dengan 28 senjata api untuk memulihkan ketertiban di Cilegon. Nah, tadi 28 senjata api. 28 senjata api tentaranya. Sebetulnya tadi cuma narasi aja bahwa Haji Wasid dan ini akan berangkat gitu ya. Ini narasi aja. Akhirnya memang tidak terlaksana pemberangkatan Haji Wasid mah gitu. Haji Wasid dan Haji Tuagusi Subail itu kan harusnya memimpin. Oh iya. Memimpin duluan, tapi ternyata tidak terlaksana karena gobelnya belum tertangkap. Yang berangkat anak buahnya. Anak buahnya aja. Nah, jadi
Kesanalah Bupati dan Kontrolir Serang bersama-sama dengan Letnan van der Star atau komandan pasukannya namanya Letnan van der Star memimpin pasukan tentara itu. Pada saat pemerintah sudah memulai tindakan-tindakan penumpasan itu, pasukan-pasukan pemberontak baru saja bergerak ke arah Keramat Watu. Jadi waktu ini berjalan, yang sebagian berangkat ke arah Keramat Watu. Oh, dari Serang menuju Cilegon, Cilegon, karena ya. mendengar pemberontakan di Cilegon. Cilegon, iya. Van der Star Van der Star itu ke Cilegon. Memimpin pasukannya. Hari yang sama Dari pagi-pagi sini sudah dari Cilegon ke arah ke Serang, mau merebut Serang, tapi kan tidak sesuai dengan rencana. Harusnya bareng. oh separuh-separuh itu. Ini mah berangkat aja dulu. Haji Wasidnya sama Tuwak Suami belum berangkat. Belakangan. Ya, masih di Cilegon. Nah, kemudian dalam perjalanan dari Serang itu bupati dan kontrolir duduk bersama dalam salah satu dokar. Jadi naik dokar dulu, belum ada mobil itu ya. Dokar tuh andong. Andong, sado. Andong sado. Mereka berangkat dari Serang sekitar pukul 1 tengah hari. Jam 1 siang. Ya, nah jadi andai kata si Gubel nggak ada di rumah, bukan di Anyer ya, ditangkap pagi-pagi, berarti langsung berangkat, berarti kan dianggaplah jam 11 sudah nyampe Serang udah dikuasai. Iya. Nah, berarti pasukan ini yang jam 1 berangkat Cilegon juga Nggak ketemu. Iya. Iya. Itu gagal. Salah itu. satu kegagalan adalah karena terlambat. amprok pasukan Enggak, yang karena si Gubelnya kan lagi di Anyer. oh iya, itu faktor pertama, ya. keterlambatan. Faktor kedua amprok yang pasukan jam 1. Jam 1. Faktor kedua itu. Jam 1 amprok di Toyomerto. Di Toyomerto. Harusnya kalau waktu itu jadi makan jam 11 jam 12 sudah beres, Serang udah dikuasai, udah merdeka. Logikanya gini, kalau bisa bilang andai ya kan, nggak boleh ngomong andai itu kan. Coba aja kan gitu ya. Coba aja musuh-musuh ketangkap Ning Serang kita nih berkuasa, kalau merdeka. boleh yang ngomong seperti itu kan qadarullah ya. Ya, itu karena memang sudah ditentukan gitu, perjuangan para kiai itu gagal gitu. Jadi iring-iringan dokar militer itu baru diganggu. Nah, setelah mereka melalui pelabuhan. Nah, ini Pelabuhan. ya, pelabuhan itu kalau dari arah sana itu namanya Pelabuhan Wulan atau sekarang menjadi tempat rekreasi Wulandira. Nah, jadi kalau mau piknik, mau apa, kalau ke Wulandira ya jangan langsung masuk aja. Kita berhenti dulu pinggir jalan, melihat ke jalan, ada sana tanjakan, turunan dan tanjak lagi, turun. Nah, mulai di situ tuh pasukan ini sudah diganggu oleh orang-orang yang dari nih kita lanjutkan dulu ya. Nah, itu pelabuhan tadi maksudnya gimana? Wulandira tuh dulunya pelabuhan apa cuma nama? Nah, kalau menurut dongeng mitos itu dulunya memang pelabuhan. Dongeng. Pelabuhan Wulan. Pelabuhan Wulan. Meskipun pas era Geger Cilegon Cilegon nggak ada pelabuhannya. Nggak ada. Oh ya, berarti udah nama doang. Udah ya? nama. Udah ya. nama. Itu mitos zaman dulu Pelabuhan Wulan yang kapalnya jadi Gunung Pinang. Oh itu berarti pelabuhannya di Gunung Pinang. Video baru ini, bukan era Geger Cilegon, mundur lagi kalau tapi namanya itu namanya Pelabuhan Wulan. Sampai sekarang juga masih disebut Pelabuhan Wulan. Sampai sekarang juga pelabuhan masih gitu. Jadi biar juga kita juga mengetahui ya nama-nama tuh, jangan sampai lupa tuh. Kemudian mereka sedang mendekati tempat mereka, harus melewati jalan yang lekung ketika dengan tiba-tiba mereka diserang oleh kaum pemberontak yang menghujani mereka dengan batu dari atas lereng-lereng bukit. Jadi kalau dari arah Serang turunan dikit gitu ya sebelum Wulandira, nanti nanjak. Nah, kenapa diserangnya pas nanjak? Karena kan dokarnya juga lagi ngosang. Itu yang diserang yang dari Serang. Yang dari Serang diserang oleh pasukan pejuang. Berarti ngumpetnya di atas perumahan posko ya? Perumahan. Bener nggak perumahan posko sekarang? Yang jadi kantor BNPB. Iya, benar. Di situ. Mulai di situ diganggu si pasukan ini. Habis masjid ya, kalau dari arah Serang tuh habis masjid. Pas tanjakan, mereka kan di atas itu. Jadi diganggu gitu. Ya karena mereka kan lagi ngap-ngapan gitu. Nah, diganggu itu serdadu-serdadu membalas dengan beberapa tembakan dan itu sudah cukup untuk menghalau kaum pemberontak dari jalan. Nah, artinya
ditembakin itu gitu yang ngeganggu tuh. Tetapi beberapa tembakan lagi dilepaskan ke arah pemberontak-pemberontak yang sedang melarikan diri, yang lalu menghilang di balik pepohonan. Jadi pada hilang tuh, pada nyumput. Nah, setelah terhindar dari penghadangan itu, konvoi meneruskan perjalanan menuju Cilegon dalam keadaan siap siaga dan siap tempur. Oh Si iya. pasukan nih sudah diganggu, udah siap, orang-orang udah ditembakin nggak ada. Nah, Berarti mode standby. lagi standby, jalan nih, ngelanjutin lagi kan, berarti udah lewat rumahan posko ya. Iya, iya. Ketika mereka mendekati Toyomerto, nah di perumahan posko nih, mereka melihat kerumunan orang bersenjata menutup jalan. Jadi Di sebelah- blokade ya? Di blokade yang di sebelah sana tuh mungkin pom bensin kalau nggak salah itu. Area-area pom bensin ya. Kurang lebih lah di situ di blokade. Sementara pasukan tentara mendekat, kaum pemberontak mendapat bala bantuan dari berbagai jurusan, penuh dari mana-mana dikumpul di situ. Menurut perkiraan semuanya berjumlah 2 atau 300 orang di jalan itu. Pada jarak sekitar 200 meter dari kerumunan itu, bupati, karena bupati Ikut dokar. ikut dokar itu tadi, dan sama kontrolir itu kalau sekarang apa ya, polisi kayaknya kontrolir itu. Kontrolir itu kalau sekarang mah polsek gitu lah, kapolsek kayaknya kalau sekarang. Konsep ya, kontrolir. Iya, kontrolir itu. Ini sesuai namanya kan tugasnya kontrol. Patroli, ya. patroli, iya. Turun dari dokar dan menghampiri mereka. Bupati berusaha membujuk agar tidak meneruskan rencana mereka, jadi disuruh udah pulang gitu ya. Tetapi kaum pemberontak menjawab dengan teriakan sabilillah, sabilillah begitu. Jadi teriakannya bukan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar kan orang zaman sekarang. Iya. Ya, zaman sekarang. Kalau waktu zamannya Geger Cilegon tidak Allahu Akbar, sabilillah. Hampir semua pakai lafaz sabilillah. Sabilillah. Begitu menyerang rumah Dumas juga sabilillah. Kemudian waktu di perempatan Matahari Lama penyerangan pertama di pagi hari juga pakaikan sabilillah. Dan ini juga ketika disuruh diusir ini, jangan, udah kamu pulang nih. Ini pasukan saya nih, pasukan mereka di tengah jalan, ngalah. Bukan Allahu Akbar tapi sabilillah. Nah, Allahu Akbar orang-orang zaman sekarang. Iya, Itu bedanya. Karena menurut dia Allahu Akbar cuma lebaran aja. Sama sholat. Sama sholatnya itu dipakai Allahu Akbar di situ, bukan di jalan. Kalau perang kan memang yang namanya perang kan di jalan Allah ya sabilillah. Sabilillah. Artinya Ya. seperti itu. Mungkin lebih enak aja kali ya dipakai. Iya, mungkin Sabilillah. orang zaman dulu mungkin mengambil kata-katanya itu gitu. Karena tidak ada teriakan Allahu Akbar gitu. Dalam beberapa kali pertemuan itu sabilillah terus. Gitu. Kemudian oleh karena kedua orang itu dikepung kerumunan pemberontak, pimpinan diambil alih nih oleh Van der Sar nih, karena ya tadi kan yang diskusi sama kontrolir sama bupati kontrolir ya. Iya. Karena dikepung sabilillah itu, si Van der Sar turun tangan nih di sini. Terus pimpinan itu diambil oleh Van der Sar yang 3 kali memerintahkan kaum pemberontak supaya bubar. Berarti komandan ini ya. Komandan tadi tuh, komandan tentara. Komandan tempur. Lalu tentara melepaskan tembakan, mereka menewaskan 9 pemberontak tuh. Jadi sisanya melarikan diri sambil berlindung di belakang pepohonan ketika patroli menghampiri tempat pemberontak-pemberontak yang kena tembak tergeletak. Dengan yang kena tembakan tergeletak, salah seorang di antara korban-korban itu melompat dan menyerang barisan barisan depan tentara dengan kelewangnya. Pergulatan singkat berlangsung antara penyerang itu seorang kopral bernama Dams. Itu kopralnya itu diserang sama itu ya. Terus beberapa detik kemudian serentetan tembakan dilepaskan ke arah pemberontak itu yang tewas seketika. Nah, setelah insiden itu mereka segera masuk ke Cilegon. Cilegon juga sebetulnya nggak berhasil karena Cilegon sudah dikepung. Mereka akhirnya sebetulnya larinya ke Anyar nanti nih pasukan ini. Nggak bisa masuk Cilegon. Tapi nah yang kita bahas ini sekarang nih di pertempuran ini. Toyomerto tadi. Toyomerto. Di pom bensin area sekitar pom bensin itu si Van der Star itu langsung memerintahkan mundur enggak, dihitung 1 2 3 tembakin gitu. Nah, itulah mereka kaget gitu karena senjatanya belum pernah ngelihat. Senjata yang sama sekali belum pernah dilihat dalam imajinasi berjuang dulu kan pernah terjadi peperangan juga di Wakia gitu, peristiwa Wakia di mana-mana
mereka juga lihat senjatanya kan itu. Kaum pemberontak mengalami satu pukulan yang hebat ketika mereka menyadari bahwa walaupun mereka yakin akan kekebalan, nah kekebalan tubuh ya, mereka terhadap peluru musuh tidak mempan itu karena dikiranya dor gitu kan, nggak mempan ya. Walaupun mereka yakin akan kekebalan mereka terhadap peluru musuh, tak urung bentrokan dengan tentara pemerintah di Toyomorto berakhir dengan tewasnya sejumlah kawanan seperjuangan mereka, di samping banyak lainnya yang luka-luka gitu. Selain itu mereka sangat terkejut dan ketika untuk pertama kalinya melihat jenis senapan jenis baru, yakni senapan repeater atau senapan repetir ya, namanya repetir, yang digunakan oleh tentara pemerintah dan bukan lagi senapan Artechleder itu yang dulu gitu. Yang sebelumnya. Ya, mungkin semacam maskiter sekali ya. Artechleder ini senjata yang dia kenal dulu mah nggak begini katanya, yang digunakan oleh tentara pemerintah pada waktu pemberontakan Haji Wakia pada tahun 1850. Itu Artechleder. Kalau ini repetir gitu. Nanti biar bisa tergambarkan ya, barangkali bisa menjelaskan. Tadi ada dikit lagi tuh, Kagol. Yang 1850 itu apa tuh? Udah itu selesai. Udah, itu pemberontakan Haji Wakia pakai senjata itu. Itu ceritanya itu ya. Jadi senjatanya Artechleder itu tadi itu. Yang dipakai. Nah, setelah di peristiwa Geger Cilegon ini senjatanya berbeda. Makanya walaupun semua sudah merasa kebal gitu, makanya berani kan menghalangi tengah jalan mau ditembak juga kan pada begini. Ternyata jebol, tapi ternyata cuma 9 orang yang meninggal, yang lainnya enggak. Nah, nanti coba bisa digambarkan senjata itu seperti apa, kok ada yang selamat gitu. Berarti ilmu kebalnya ini ada yang mempan juga gitu, ada yang tidak mempan peluru juga gitu, kalau dilihat dari keterangan ini. Berarti kita bahas dari ilmu kebal dulu ya, supaya orang tuh tahu, karena kan sekarang kalau disebut ilmu kebal itu larinya biasanya ke magic, ke mistis gitu ya, ke perdukunan ya. Sebenarnya begini, kalau masalah ilmu kebal tetap Allahu alam ya semuanya. Kenapa orang bisa kebal melakukan ritual tertentu? Sebenarnya ritualnya adalah doa. Jadi doa tuh maksudnya begini, ketika senapan Artechler tadi itu ya, itu dilihat oleh seseorang, menimbulkan sosok imajinasi atau sosok sugesti, yang nanti doa itu akan jadi saya kebal dibacok. Jadi sehingga ketika dia berdoa, ya Allah, saya tolong kebal bacok. Ya dia doanya bacok doang. Kalau kebom tank baja dia nggak doa itu. Gitu tuh. Akhirnya sama Allah dikabulkan yang bacok. Yang ketembak senjata yang baru mah enggak. Ini juga logisnya supaya kita bisa memahami apa sih ilmu kebal itu. Sebenarnya nggak cuma pejuang Geger Cilegon yang wali ya, para wali ini, kita juga sebenarnya bisa ya kebal itu. Yang penting doa. Ya persoalan nanti meleset ya kan, atau kenanya yang di film-film itu seringnya ya, kenanya ada Al-Qur'annya misalkan, jadi nggak nembus. Ada banyak faktor. Cuma dari sisi senjata ini mungkin Allah alam kayaknya dia cuma yang pejuang-pejuang tadi hanya berdoa kepada senjata yang dia lihat, Artechleder itu. Senapan itu pikirannya ya. Kalau itu yang diminta ya, makanya namanya doa itu kan jangan tanggung-tanggung ya kan. Nah, dia doanya itu ya sama Allah dikabul. Doa itu mah ya udah tuh dibikin kebal. Cuma dia lupa atau tidak melihat ada senjata yang namanya repetir. Iya, itu enggak didoain. Repetir itu jenisnya dia puter. Jadi semacam pipa, pipa besar segini ya. Nanti ada pipa kecil-kecil, kebayang ya. Pelurunya banyak ya. Pelurunya tetap dia kayak senapan AK-47 gitu. Cuma cara penggunaannya dia diputer. Nah, ini ada rodanya di sini 2. Ada roda ya. Dorong ya. Iya, karena berat. Karena kalau di ponggok itu ya namanya baja ya kan. Itu harus di orang yang senjata meskiter atau Artechler tadi itu juga kalau digotong berat itu ya. Nggak kayak gotong sapu gitu kan. Nah, itu juga repetir juga sama. Jadi dia ada putarannya di sini, terus kemudian dia muter itu ya. Nah, apalagi orangnya posisi dekat. Waduh, posisi dekat ini, iya. Nah, repetir itu 200
putaran per menit. Oh, 200 putaran. Ya, jadi 1 menit dia bisa nembak 200 peluru. Gimana nggak habis pejuang? Ya kan? 200 putaran itu dalam 1 menit. Ya Bapak bayangin aja, kita muter 1 menit itu udah 200 orang mati. Ya sedangkan pejuang cuma 300. 300 tetapi yang mati cuma 9. Maksudnya kena gitu. Yang kena, ya kena. benar. Kalau yang mati mah udah ada hitungannya ya. Malaikatnya. Artinya tadi kaitannya dengan ilmu kebal juga sebenarnya. Itu bisa masuk ya. Jadi dia tetap kena atau tapi enggak, mungkin kenanya ya area-area yang bukan luka-luka, vital. kan? Luka-luka. Nah, sedangkan yang 9 yang tewas itu mungkin dia menghadapi yang repetir vital. Karena gini, Pak, kenapa yang mati 9? Jadi walaupun repetir itu diputar 200 putaran 1 menit, ya kan dia jaraknya lurus. Ya kan pejuang ada yang ada kiri kan, ada yang banyak, ya. Dan nggak mungkin kita muter gini, nggak mungkin karena dia bukan sistem membelok kayak di launcher yang ada di helikopter. Kalau helikopter kan enak, ya, tapi kan tetap kena sudut mati. Ya kan helikopter kan kena sudut mati juga, dia nggak bisa muter ke sana yang di bawah ekor helikopter itu sendiri. Atau cannon yang ada di tank baja, yang ada di tank baja itu tank baja apa namanya, yang ada di mobil-mobil tempur itu kan, Mossberg segala macam. Itu kan ketika dia nembak aircraft itu kan ada sudut matinya. Sini yang mati, dipakai Rambo sini itu. mati. Ya, dipakai Rambo itu. Kan mati tuh. Ya. Tetap nggak bisa nembak yang area-area sini. Dia harus belokin mobil ke sana. Mobilnya ya. Gitu. Nah, repetir ini juga walaupun senjata 200 putaran per menit, tapi kan nggak semua pejuang Geger Cilegon di jalan tuh kumpul. Begitu ini diputar kan ada yang minggir. Ada yang minggir ya. Ya, itu salah satu kejawab kenapa ilmu kebal tadi itu fungsi. Ya salah satunya ada yang nggak kena, ada yang kalau masalah ilmu kebal, kalau sudah ada pentakdir kematian, tetap mati gitu. Mati, ya. Tapi kan Allah nggak serta-merta seperti itu ya, ada serunya juga dikabulin doa para pejuang itu. Di antaranya yang mati 9 dari 200 orang, terus kemudian yang lainnya ada kena sudut mati dari ketika diputar repetir. Nah, repetir ini adalah senjata yang dirancang oleh Richard Jordan Gatling. Namanya sebenarnya kalau di orang-orang Eropa nyebutnya Gatling mesin. Gatling mesin karena diambil dari Richard Jordan Gatling. Itu dibuat tahun 1861. Oh, 1861. Berarti memang senjata terbaru ya. Baru banget. Ibarat HP itu baru keluar langsung dipopulerkan gitu. Kan. Tapi di luar negeri mungkin sudah dipakai perang. Nah, sebelum masa aktifnya Indonesia. Gatling ini 1861 sampai 1911. Itu masa aktif kerja senjata ini. Setelah itu ya muncul Assault King, AK segala macam kan, terus kemudian rifle yang lain ya. Dia termasuk senjata rapid fire. Rapid fire itu berarti senjata cepat gitu kan. Ya cara kerjanya mekanismenya bukan semi auto ya. Kalau semi auto kan AK-47 yang ditekan dia memang masih manual sehingga butuh putaran yang kencang gitu untuk memutar itu. Nah, mungkin gambarannya ada di film The Last Samurai ya, yang diperankan oleh Tom Cruise itu. Di situ Last Samurai itu kan film restorasi Meiji era dari rezim Tokugawa tahun 1600 sampai ke restorasi Meiji itu sekitar tahun 1877 ya. The Last Samurai itu. Di tahun itulah dipakai ya senjata tahun 1800-an 800 sampai 1900 awal 1911 itu senjata itu populer. Makanya kalau di Last Samurai itu jangankan orang, kuda aja yang sebesar-besar begitu itu direpetir seperti ini itu kena semua habis. Nah, cuma berhubung jaraknya jauh waktu itu, jadi ada sempat samurai itu jauh itu sempat dibelokkan, bisa kena semua lah gitu kan. Ya, itu juga pemberontakan juga tuh The Last Samurai itu. Oh, pemberontakan juga. Pemberontakan. Nah, ceritanya mirip Geger Cilegon, cuma dia samurai gitu. Kalau samurai itu ada armor ya, dia nggak pakai ilmu kebal karena kan namanya Jepang kan nggak punya Tuhan ya, nggak punya. Tapi dia bisa ngilang itu. Ada kecepatan. Itu mah jurus lain itu bro. Dia merasa ritualnya bukan ke Tuhan, dia merasa ritualnya kalau mau ngilang apa segala macam itu ya pakai
jurus lain itu, jurus apa itu pembahasan ninja nanti. Iya, tersendiri itu pembahasan nanti tersendiri ninja ya gitu. Mudah-mudahan ada videonya nanti. Tapi itu kejadiannya sama pemberontakan juga Sama, ya, sama dengan pemberontakan Geger Cilegon ini Geger ya. Cilegon, Sama Geger Cilegon ini menggunakan orang-orang umum yang dipimpin oleh kiai. Kalau samurai mah pemberontakan yang dilakukan oleh ahli gitu, para ahli samurai, ahli Karena pedang. kiainya di Jepang tuh samurai itu sebenarnya. Kiai-kiai orang-orang Kiai hebat, Jepang itu, iya. filosofi, orang pinter itu samurai. Samurai. Jadi seseorang menjadi samurai ini kalau di Islam, di agama Islam, itu dia jadi mujahid. Ya kan, mujahid kiai tadi tuh, Kiai, pejuang kalau itu. di Geger Cilegon ini kiai. Iya, jadi dia harus, kalau Islam sholatnya bener, kalau samurai tetapannya bener, semedinya bener, baru dia jadi seorang samurai yang dengan senjatanya, dengan segala macam tekniknya gitu. Nah, dengan melawan senjata repeater itu samurai bagaimana kondisinya? Abis juga sama. Sama juga. Sama, tetap kalah sama makanya senjata itu ya. Era rezim restorasi Meiji ini tahun 1877 itu era-era di mana samurai juga mulai habis. Kayak kita kan kiai-kiai mujahid habis di sini. Ya, Setelah ini kan hanya ada kiai-kiai yang penceramah seperti itu kan. Nggak ada kiai hari ini punya kemampuan perang, nggak ada. Nggak ada ya. Udah habis di situ. Udah habis di Geger Cilegon. Gitu. Jadi Geger Cilegon ini memang sebagai penutup segala pemberontakan yang ada di muka bumi ini. Gitu. Ya, sebelum Geger Cilegon kan tadi itu ya, samurai, itu samurai. pemberontakan samurai. Latar belakangnya sama, Pak. Kalau Geger Cilegon mempertahankan hak-hak, aspirasi rakyat, agama dan tradisi agama, samurai juga sama, mempertahankan tradisi nenek moyang versi samurai itu sendiri. Iya, kayak contohnya berantem itu harus pakai pedang. Terus pakaian juga. Jadi dia yang dilawan pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris yang mencoba ya kayak Hindia Belanda aja. Hindia Belanda masuk ke Nusantara. Nusantara seperti Gitu. ini. Nah, kalau samurai adalah pemerintah-pemerintah Eropa yang mencoba membujuk rejim-rejim imperial Jepang untuk takluk kepada Eropa gitu. Dengan cara satu, merubah pakaian, nanti jadi jas. Harusnya kan pakaiannya hakama. Hakama tuh celana gombrang itu kayak dipakai samurai. Iya, pakai samurai. Terus bajunya juga baju-baju Jepang itu. Terus ya kita bisa lihat di film-film Jepang kayak Samurai X segala macam gitu kan. Tapi ketika datang Eropa semua pakai celana panjang, sepatu mengkilap, terus kemudian jas, ada kancingnya, ada kantongnya. Ini kan bukan tradisi Jepang. Iya. Gitu. Kalau di kita di Islam mungkin mubah saja pakaian seperti itu. Tapi bagi samurai nggak bisa begitu. Nggak bisa, itu ideologi itu. Ideologi, keyakinan. Iya, kayak ya. Baduy aja ya. Kayak Baduy nggak mau pakai sendal segala macam. Nah, samurai itu buru-buru celana panjang gitu. Dia harus pakainya hakama. Hakama tuh ya ribet juga makanya kan. Wah, seribet lah pokoknya mah. Terus sendal juga pakai kaos kaki, sendal cepit gitu kan samurai gitu. Belum baju-baju armornya yang lempengan-lempengan besi, terus kemudian helmnya, terus ada samurai itu pasti pakai untuk menakuti lawan itu macan itu. Topeng. Pakai kalau tutup itu bukan menutupi wajah juga, bukan cuma sekedar armor juga sebenarnya. Ini armor besi ya, bukan plastik itu yang dipakai. Oh, yang dipakai itu ya. Iya, bukan mainan plastik, itu besi armor itu ditempa itu. Ditempa terus kemudian dipakai. Minimal enggak kesayat area-area muka gitu. Itulah samurai ya. Jadi latar belakang kita beda. Geger Cilegon latar belakangnya Islam ya kan. Sedangkan samurai latar belakangnya kepercayaan yang dianut oleh samurai pada zaman itu. Tapi sama-sama terjadi pemberontakan besar. Cuma berhubung Geger Cilegon belum ada filmnya. Kalau The Last Samurai itu udah dibikin sebetulnya filmnya. Makanya Bapak ini sebetulnya saya mau bikin, cuman uangnya nggak ada. Ada orang yang punya uang, mungkin belum bisa bikinnya, makanya bikinnya mudah-mudahan nonton ya. Setelah nonton ini jadi tertarik untuk bikin film Geger Cilegon dengan versi yang lebih hebat dari film The Last Samurai tadi. Harus lebih hebat dari mana-mana. Karena ini kan Geger Cilegon ini sejarah besar. Jadi kalau bikin film jangan tanggung-tanggung. Kalau orang kemarin itu bikin film apa tuh dengan nilainya berapa juta. Film Belanda. Film Belanda tuh. Film Belanda.
The Ost. Iya itu. The Ost. Oh, berapa itu? The East ya, kalau di Inggris kan itu. Nah itu harus lebih mahal dari itu. Harus lebih mahal. Harus Makanya lebih nanti mahal, iya. ada produsen atau yang nonton video ini Yang punya duit banyak ya langsung gitu. kontak Bapak sebagai tapi kalau pakar nggak punya geger duit, Cilegon jangan. gitu. Kalau nggak punya duit Jangan bikin kagol Jangan bikin maksudnya. kagol, Kalau jangan. kagol jangan. Jangan. Minimal harus digarap oleh 21 atau Warner Bros ya. Oh, iya, makanya bila perlu Warner Bros yang di Amerika punya tuh. ini sendiri ya. Universal. Yang ataupun ngegarap Hollywood Rainbow gitu. segala itu ya. Hollywood yang garap gitu. Cuman naskahnya harus saya yang nulis. Iya, karena Gitu. sesuai dengan apa yang ada di sini iya, gitu. jangan ngarang, Kalau iya. kalau ngarang nanti Ngarang ya, nggak lucu. jadinya kayak jelas samurai atau film-film yang lain Jadi yang film nggak masalah sih fiktif, sebenarnya. ya, jadi film fiktif bukan film sejarah. Tapi kalau ini dibuat berdasarkan film sejarah juga serunya ngalang-ngalain film fiktif. Iya. Kalau saya yang nulis. Iya benar. Gitu. Kita tunggu Lebih aja seru. Pak. Nanti mudah-mudahan ada yang Lebih kontak seru. gitu kan Ya. di video. Saya mau nyumbang nih buat bikin film. Nah, gitu. iya, silakan sumbangan Langsung dulu. sumbangan gitu kan. Tapi tadi ya, repeater itu kira-kira seperti itu ya. Iya. Jadi jangankan sama-sama kebal, geger Cilegon dan ya samurai juga kebal juga kita anggap karena dia pakai armor. Pakai Cuma alat tetap ya. tembus. Tetap Tetap tembus. Jadi banyak yang Dan memang tewas. itu akhirnya samurai juga gagal. Samurai gagal. Gagal ya, tetapi Gagal juga. akhirnya ujungnya apa? Barangkali ada hikmah dari kegagalan itu dari samurai ini, Mas. Samurai dulu. Ada nggak? Kalau geger Cilegon ini ada nanti kita Oh, kalau di hikmah setelah kegagalan. emperornya ya, kaisarnya itu menyesal. Menyesal tidak nurutin apa yang cuma bedanya gini. Kalau di samurai kan kaisarnya masih orang Jepang. Kalau di sini kan pimpinannya gubernur jenderalnya udah orang luar kan. Oh, orang luar ya. Jadi ada bedanya kalau di samurai itu masih orang Jepang kaisarnya. Ini kan nggak ada presiden orang Indonesia, kesultanan udah hilang kan? Udah hilang sultan. Udah hilang kesultanan karena udah Hindia Belanda. Kalau ini imperial Jepang masih, emperornya masih Jepang. Jadi ketika samurai dibantai habis loh ya. Makanya judul filmnya The Last Samurai, samurai terakhir yaitu Habis. Tom Cruise itu akhirnya Pak. Itu pun Tom Cruise pun di film itu orang Eropa dia Pak sebenarnya. Orang Eropa. Orang Eropa yang bersimpati kepada perjuangan samurai. Si samurai itu ya. Iya gitu. Nah, kalau di geger Cilegon kan nggak ada ya, murni pemberontak petani Banten. Murni ya. Nggak ada orang Turki ikut Nggak gitu ada. ya, sama-sama Islam gitu kan. Nggak ketemu ya. Kecuali orang turunan Arab banyak. Oh tuh udah Iya, orang udah sini. orang sini Iya. ya, orang-orang turunan Arab orang tapi sini. ada tinggal di sini. Ini mau murni orang Murni Eropa, orang luar nggak ada. orang luar Nggak ada. gitu. Itu menyesal kenapa? Karena tidak mempertahankan seni-seni dan nilai leluhur sebelumnya yang akhirnya nurutin bangsa Eropa pakai senjata repeater machine gun itu yang mematikan itu yang akhirnya membantai rakyatnya sendiri. Bantai rakyatnya sendiri. Iya, makanya di endingnya itu ketika yang The Last Samurai itu datang laporan ke kaisarnya nangis. Coba ceritakan bagaimana ketika pimpinan pemberontak itu ya meninggal. Kalau kamu bersama perang pasti kan Iya, tahu tahu. meninggalnya kan gitu kan. Terus kata Tom Cruise-nya akan saya ceritakan bagaimana dia hidup. Jadi kamu tanya bagaimana dia mati, akan saya ceritakan bagaimana dia iya. hidup gitu kan. Karena yang penting hidupnya bukan Hidupnya matinya. betul. Ya. Hidup ideologinya Seperti yang terakhir kan di berapa 12 orang yang meninggal di Desa Sumur itu juga kan para tokoh-tokoh utamanya itu Haji Wasid, Gus Ismail, Haji Usman ya, Haji Jahli, Haji Jaya gitu. Jangan tanya bagaimana mereka meninggal gitu kan, memang meninggal dalam pertempuran itu bareng. Ya, kalau meninggal Haji mah gitu Wasid. doang kan. Gitu doang. Iya. Tetapi bagaimana mereka itu hidup dulunya. Ya, sama kayak gitu. Berarti ini sama ya. Sama Endingnya sebetulnya. sama. Endingnya sama ya. Cuman kalau hikmahnya kalau itu kan mungkin ada barangkali keyakinan dengan si pedang itu nggak Iya, mau iya. nggak mau mempergunakan senjata repeater atau apa kan nggak bisa kebeli juga itu sih Iya bisa. sebetulnya, tapi nggak mau. Nggak mau. Cuma ya mau nggak mau karena samurainya sudah habis. Ya satu forgingnya yang penempaan juga kan ikut meninggal, dibantai. ya, ikut dibantai. Karena kampungnya didatangi langsung. Terus yang kedua, para ahli-ahli bela diri samurai itu juga habis juga. Jadi sekarang kalau Jepang menyesal pengen balik ke era samurai, siapa personilnya? Iya. Udah nggak ada. Jadi begini,
ini kita di akhir Ya. obrolan ini, kalau Geger Cilegon ini harusnya menang karena sudah diperhitungkan dengan matang dan dipimpin oleh para kiai, dan tentu saja gerakannya juga tidak asal gerak, sudah direncanakan dan pasti penuh dengan doa gitu kemenangan. Ternyata harus kalah gitu, dan titik kekalahannya tadi di Toyomerto gara-gara telat berangkat. Kalaupun senjata repeaternya itu harusnya sudah direbut oleh pasukan pejuang kalau tidak telat. Kalau nggak telat Berangkat ya. udah keambil Kan dia jam 1 baru berangkat dari Serang. Ya kan? Iya, Kalau jam 9 tas dohor lah ya, tas kalau dohor. biasa. Kalau jam 9 jam 10 pasukan udah beres di Cilegon, udah nyerang Serang, kan udah direbut senjatanya. Iya, udah, Berarti nggak menang. Tetapi ada hikmah yang lebih besar itu, bahwa sebetulnya ini di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini akhirnya 17 Agustus 45 itu ada kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Jadi bukan untuk Banten. Gitu. Jadi hikmahnya sebetulnya itu. Dan ini adalah pemberontakan terakhir sampai zaman sekarang, sudah tidak ada lagi. Jadi para kiai mengorbankan jiwa raganya ini adalah untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena waktu merdeka nggak ada setetes darah pun yang diteteskan oleh bangsa Indonesia, tetapi orang Jepang. Bahkan begitu mulai merdeka itu tahun 1745, orang Indonesia sudah mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Gitu. Itu yang di undang-undang biasa kita baca itu, ya, hari Senin upacara itu. Itu dikatakan seperti itu, dan betul semenjak itulah penjajahan di muka bumi dihapus. Tidak ada lagi Indonesia yang menyuruh dunia dan dunia nurut sama Indonesia. Cuma kitanya mengecil-ngecilkan diri. Kita ini sebagai bangsa yang kecil, takut ini, takut itu, bangkitlah segala. Kita ini serba ketakutan. Jadi akhirnya kita menjadi bangsa yang kecil padahal kita bangsa yang besar. Itu aja sebagai penutup. Barangkali masih ada yang mau ditambahkan, boleh. Nanti kita akan bahas lagi ya tentang Geger Cilegon dan dunia, karena nggak bisa dipisahkan antara peristiwa Geger Cilegon dan internasional. Peristiwa dunia pasti ada sama-sama kayak senjata repeater tadi itu, dan sama-sama pemberontakan di era restorasi Meiji. Di sini namanya pemberontakan petani Banten. Nah, cuma berhubung sana Jepang, Hollywood punya duit ya, orang-orang luar negeri ya, kita bikin film langsung das gitu, yang mahal. Kalau kita belum punya duit, kita belum ketemu nanti orangnya. Mudah-mudahan nanti ada orang yang punya duit ya, silahkan nanti kita ngobrol. Ini seru banget ya, kalau dibuat film. Ini bisa kayak Ertugrul, ini 150 episode. Iya, betul. Yang penting bisa ngerti cerita sejarahnya. Selama ini memang ada orang-orang yang kreatif, yang berkarya membahas masalah film Geger Cilegon, cuman itu mereka lebih ke Wasid sentris. Artinya Ki Wasid seorang, itu cerita Ki Wasid, lebihnya ke cerita Ki Wasid. Yang ada saya nonton di YouTube, di mana itu. Oh, itu namanya Chronicle, ya. bagian dari Geger Cilegon. Ya. Nggak masalah. Nggak masalah, itu banyak sih. Nanti ada Chronicle of Ki Wasid, Chronicle of Ahya, Chronicle of Makid, atau Haji Abdul Karim, Haji Ishak, semua pasti ada. Tapi Chronicle Ki Wasid sudah banyak dibuat orang. Sudah banyak buat orang gitu. Alhamdulillah lah, udah banyak. Mudah-mudahan segera. Tinggal Geger Cilegonnya ini. Geger Cilegon yang film umumnya yang belum pernah ada yang bikin. Insya Allah nanti saya siapin. Kalau naskah skenario sih dikit-dikit lagi diketik di komputer itu. Jangan lupa subscribe juga ya untuk mendukung video ini supaya kita bisa ngopi-ngopi bareng lagi, supaya makin semangat. Sebenarnya tetap semangat juga walaupun tadi itu yang nonton berapapun kita tetap semangat karena ini sejarah bangsa sendiri. Masa nggak semangat, terus siapa yang mau ngangkatkan gitu ya ibaratnya kan. Oke, thank you very much for watching. See you on the next video.